Itu mukanya nggak bisa bikin. Bisa, tapi boros dia. Bener anjing. 4 gila, 1000 bayangin. Emang untuk Ya orang lipat nih. Pak, nonton dengan tiketnya 5.000 Pak. Yang di air, yang tire turunin. Enggak. Masukin. Tahu saya tahu. Yang masalah tahan yang di air, yang tire turunin. Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Kabar pertama, ditemukan tanpa kepala jenazah wanita di Pantai Kelapa, Doyong, Lampung Selatan sudah rusak. Jenazah wanita tanpa identitas atau anonim di Laut Pantai Kelapa, Doyong, Kalianda, Lampung Selatan. Kondisinya sudah rusak dan tanpa kepala pada Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Jenazah yang ditemukan warga di Pantai Kelapa Doyong, Kalianda, Lampung Selatan itu dalam posisi mengambang dengan mengenakan kaos lengan panjang warna merah muda tanpa mengenakan celana. Kondisi tubuh jenazah secara keseluruhan sudah rusak tanpa kepala. Jenazah juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bobazar, Kalianda. Penemuan jenazah berawal saat warga bernama Muhijir sedang mencari bambu di pinggiran pantai untuk membuat pagar. Pada Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Ia lalu melihat sosok jenazah terapung di laut atau sekitar 15 meter dari bibir pantai. Namun ia belum yakin kalau yang dilihatnya adalah jenazah manusia. Ia awalnya menduga sosok itu adalah boneka. Lalu saksi Muhijir memberitahu rekannya Bandi dan Supriyadi. Mereka lalu mengevakuasi jenazah ke pinggir pantai. Selanjutnya mereka melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kalianda. Lalu Polsek Kalianda, Satpol Lair Polres Lampung Selatan dan Damkar Lampung Selatan mendatangi TKP dan langsung melakukan evakuasi. Yang masalah tahan yang di air, yang tire turunin. Bambunya dibalik. Rogo. Masukin. Tahu saya tahu. Yang masalah tahan yang di air, yang tire turunin. Nah. Kalau dibalik. Bapak tarik dah. Bapak ulas kayak itu. Nah, Ini mana enak? masukin. Nanti dibalik. Kalau udah bisa dipegang sana, balikin dulu. Nah, Itu tulangnya. Bentar, Bu. Enggak, tutupin aja kayak gitu. Nah, ambil masukin. Rogo. Masukin.
Pemkot Bandar Lampung gelar pasar murah serentak di 20 kecamatan hari ini. Pemkot Bandar Lampung menggelar pasar murah serentak di 20 kecamatan se-Bandar Lampung hari ini. Di pasar murah Pemkot Bandar Lampung ini terdapat 5 barang komoditas yang disubsidi dengan harga jual yang lebih murah dibanding di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Bandar Lampung Wilson Faisal mengatakan, antusias masyarakat Bandar Lampung luar biasa pada gelaran pasar murah kali ini. Ia pun menerangkan guna menggelar pasar murah ini, pihaknya menggelontorkan anggaran sekira 450 juta. Ia merincikan ada pun 5 komoditas yang dijual di pasar murah mulai dari beras premium Rp69.000, disubsidi Rp15.000 menjadi Rp54.500 per 5 kg. Kemudian gula pasir dari harga Rp16.000 disubsidi menjadi Rp4.000 dan menjadi Rp12.000 per kilogram. Telur ayam Rp30.500 disubsidi menjadi Rp7.500 menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara menurut pantauan Tribun Lampung di Kelurahan Gunung Sari, Enggal, komoditi di pasar murah Pemkot Bandar Lampung sudah habis diserbu warga sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners sisihkan gaji Aibda Minanto beri beasiswa sekolah gratis, keluarga tak mampu di Waikanan. Di balik aktivitasnya sebagai personel Babin Kamtibmas di Polsek Blambangan Umpu Polres Waikanan, Polda Lampung, Aibda Minanto ternyata memiliki kisah inspiratif. Polisi inspiratif ini hadir di tengah masyarakat Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Selain menjadi pengawal ketertiban dan juga keamanan masyarakat, Aibda Minanto juga ternyata memperjuangkan pendidikan anak-anak di wilayah setempat. Salah satu yang dilakukan Aibda Minanto adalah rela menyisihkan gajinya demi pendidikan anak-anak untuk menyalurkan beasiswa sekolah gratis di tingkat sekolah dasar bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Menurutnya, tujuan beasiswa tersebut untuk membantu keluarga kurang mampu. Saat ini ia membantu sekitar 4 anak di jenjang sekolah dasar di SDIT Daar Ilmi Waikanan. Menurutnya hal itu dilakukannya sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak. Ia berharap agar anak-anak tersebut bisa terus bersekolah dengan aman dan nyaman tanpa ada kekhawatiran karena tidak memiliki biaya pendidikan sekolah. Bahkan ia mengaku tak jarang di sela-sela kunjungannya selaku Babin Kamtibmas memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak yang ditemui untuk selalu rajin beribadah, rajin belajar, serta patuh terhadap orang tua. Lapangan Merdeka Liwa spot warga Lampung Barat berburu takjil. Lapangan Merdeka Liwa Lampung Barat menjadi spot warga untuk mencari takjil saat bulan Ramadan. Lapangan Merdeka Liwa Lampung Barat disulap menjadi pasar sore sekaligus menjadi spot berburu takjil bagi masyarakat. Berbagai jenis takjil dijajakan oleh para pedagang di lokasi tersebut untuk mencukupi kebutuhan berbuka puasa masyarakat setempat. Tak heran lokasi ini menjadi lokasi yang paling ramai dan paling sering dikunjungi oleh masyarakat Lampung Barat, terkhususnya Liwa. Lingga, warga Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit mengaku senang dengan adanya pasar sore Ramadan di lokasi itu. Ia mengaku lapangan itu sudah menjadi spot favoritnya untuk sekadar mencari takjil sekaligus melakukan kegiatan nyore menjelang buka puasa.
Selain menyediakan berbagai takjil, di pasar tersebut juga ada sejumlah pedagang yang menjual produk seperti pakaian, aksesoris, dan lainnya. Lingga mengatakan adanya kegiatan pasar sore ini juga dapat membantu roda perekonomian masyarakat setempat. Sebab menurutnya, banyak pedagang-pedagang lokal yang terbilang baru merintis atau masih bisa dibilang pedagang kecil. Berdasarkan pantauan di lokasi, tak hanya produk-produk jualan saja yang dijual, melainkan ada juga berbagai wahana permainan. Kabar selanjutnya, Tribuners oknum honorer Satpol PP Bandar Lampung curi speaker di Pringsewu. Oknum honorer Satpol PP asal Bandar Lampung ditangkap aparat karena mencuri speaker di Pringsewu. Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Rohmadi mengatakan oknum honorer Satpol PP tersebut berinisial RR, 31 tahun warga Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. RR ditangkap aparat saat tengah melintas di Jalan Raya Wiono, Pesawaran dekat Pasar Wiono, Kecamatan Gedung Tataan pada Rabu 20 Maret 2024, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kejadian pencurian yang terjadi di pagi hari yang melibatkan RR ini telah menciptakan kehebohan di antara warga sekitar. Rohmadi mengatakan RR ditangkap oleh petugas Polsek Pringsewu Kota terkait pencurian speaker aktif merek JBL di toko Erafon Pringsewu. Aksi tersebut terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar toko dan kemudian menyebar di media sosial. Rohmadi menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan RR ini terjadi pada Jumat 5 Maret 2024 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kronologis kejadian dimulai ketika Bugi Aprizal, seorang karyawan di toko Erafon, mengeluarkan speaker aktif merek JBL ke halaman toko untuk dicoba. Namun saat karyawan tersebut meninggalkan sebentar masuk ke dalam toko, speaker aktif tersebut telah hilang. Karyawan kemudian memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di area toko dan melihat bahwa speaker aktif itu dicuri oleh seorang pria yang tak dikenal. Cepet bener anjing. 4 gila sih bayangin. Ya orang lipat nih. Pak, nonton dengan tiketnya 5.000 Pak. Siap. Kabar terakhir, Tribuners tingkatkan kemampuan bahasa Inggris pegawai. BPS Lampung Barat luncurkan Fasih.
BPS Lampung Barat meluncurkan program FASI atau Friday for Speaking English bagi seluruh pegawai. FASI merupakan program internal BPS Lampung Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam berbahasa Inggris. Ia meyakini dengan cara tersebut, para pegawai bisa melatih dan mengembangkan kecerdasannya masing-masing. Sebab menurutnya, SDM yang berkualitas itu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Ia mengatakan ada 4 alasan mengapa pihaknya mulai menggemborkan program FASI. Pertama, yakni untuk mempelajari bahasa baru, tentunya bisa melatih kecerdasan otak untuk bekerja lebih baik yang sejalan dengan peningkatan SDM. Lalu ketiga, yaitu networking. Menurutnya, BPS Lampung Barat juga butuh jaringan yang luas, baik domestik maupun luar negeri. Sehingga dengan kemampuan bahasa asing, tentu pihaknya sedang melakukan tugas memperluas jaringan tersebut. Harapannya, program FASI nantinya bisa memotivasi organisasi perangkat daerah lain di Lampung Barat untuk peningkatan SDM. Program FASI itu ya, yang kita bikin akronim dari Friday for Speaking English, itu program internal ya yang kita tujukan untuk peningkatan sumber daya manusia di BPS gitu. Jadi setiap hari Jumat itu semua karyawati ya, pegawai organik di BPS Kabupaten Lampung Barat ini kita paksa gitu ya. Kita paksa untuk terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris gitu tiap Jumat saja ya. Itu kita yakini betul dengan cara itu teman-teman itu kita ajak untuk terus melatih kecerdasannya ya, karena seperti kita tahu bahwa SDM yang berkualitas itu tentu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data berkualitas. Jadi tidak mungkin sebuah produk yang berkualitas itu dihasilkan oleh SDM yang tidak berkualitas. Jadi prinsipnya untuk meningkatkan data yang berkualitas ya kita harus terus mengupgrade kualitas dari sumber daya manusia yang ada di BPS, khususnya di BPS Lampung Barat. Nah kemudian dengan menggunakan bahasa asing ya, bahasa Inggris, kita juga berharap kepercayaan diri ya, self confident dari karyawan kita itu akan meningkat, karena bukankah kita banyak berkomunikasi dengan publik gitu ya, dan ketika kita komunikasikan dengan narasi atau diksi-diksi yang baik ya, yang juga terkadang harus menggunakan istilah asing yang tidak bisa tergantikan gitu, itu biasanya kepercayaan diri kita juga lebih tinggi. Nah, hal lain yang kita berharap dari FASI ini, program FASI itu kita seluas mungkin membangun networking ya, jejaring gitu. Karena BPS itu harus banyak berhubungan dengan pihak luar ya, tidak hanya lokal tapi juga asing ya di luar negeri. Nah yang terakhir yang kita berharap bahwa dengan menguasai bahasa Inggris ya, semua karyawan kita itu artinya kita sedang memudahkan sebuah proses untuk bisa mengakses banyak informasi dari luar gitu. Karena kita tahu 50% halaman internet itu, page internet itu dipenuhi oleh penyajian dalam bahasa Inggris. Ya, sebetulnya program FASI itu ya, yang kita bikin akronim dari Friday for Speaking English, itu program internal ya yang kita tujukan untuk peningkatan sumber daya manusia di BPS gitu. Jadi setiap hari Jumat itu semua karyawati ya, pegawai organik di BPS Kabupaten Lampung Barat ini kita paksa gitu ya. Kita paksa untuk terbiasa untuk menggunakan
bahasa Inggris gitu tiap Jumat saja ya. Itu kita yakini betul dengan cara itu Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Ikuti terus perkembangan kasus lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.